Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah review bersama beberapa hal yang terjadi di chapter 328, yang mana problemnya adalah ternyata pihak peneliti salah kaprah terhadap jadwal hibernasi Shigaraki. Dan ini sebenarnya dari dulu menjadi pertanyaan sejak di awal masuk arc Paranormal Liberation. So, ada beberapa hal lagi yang perlu dijelaskan lebih detail mengenai yang terjadi di chapter 328. Mulai dari kejadian di Tartarus, peran pihak polisi, sisi lain dari Tsukauchi, dan mengenai salah perhitungan, serta pro hero luar negeri siapa sajakah yang bakal turut ikut campur. Untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Perekrutan villain. Sesaat setelah Tartarus sudah hancur lebur, tentunya secara otomatis para villain yang sebelumnya ditahan dapat ikut kabur. Nah, di kesempatan ini pula, All For One mulai merekrut villain guna untuk dijadikan sebagai antek-anteknya. Perekrutan villain ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Tartarus, namun sejauh ini yang diketahui ada 3 atau 4 penjara lain yang sudah dihancurkan oleh All For One featuring Shigaraki. Yang tentu dapat dipastikan bahwa setelah penghancuran penjara, mereka berdua lalu merekrut villain lebih banyak lagi. Dari sini sudah kebayang seberapa kacaunya Jepang dan repotnya para hero maupun kepolisian dalam mengatasi villain kabur. Sehingga tak heran mengapa salah satu pemimpin negara berkata bahwa All For One sudah menyebarkan seluruh kegelapannya ke seluruh negeri. Sebab ya itu tadi, All For One seakan menjadi harapan baru bagi para penjahat yang sudah ditahan di penjara, yang mungkin sudah bertahun-tahun lamanya. Kemudian untuk menghargai All For One, maka mereka ikut ke sisi All For One. Namun berbeda dengan Stain, di chapter ini secara langsung mengonfirmasi bahwa Stain tak ada di pihak All For One. Sebab pada saat bebas dari Tartarus, dia malah kabur dan langsung mempersiapkan segala keperluan untuk melakukan aksinya di masa-masa yang sudah kelam saat ini. So, dari perekrutan All For One ini kita jadi memaklumi mengapa setiap negara mulai mengirimkan pahlawan terbaiknya ke Jepang, sebab skala penghancurannya ini sudah hampir mendekati ancaman yang Flag-Turn dari movie ketiga lakukan. Jadi di chapter ini Bang Hori sudah membuat kita makin bertanya-tanya, kira-kira seberapa serunya nanti saat perang kedua melawan villain dimulai. Anyway, beberapa villain rekrutan All For One juga pada akhirnya mulai tertangkap sedikit demi sedikit. Itu semua berkat usaha hero yang masih aktif, polisi, dan juga Deku yang selama hampir sebulan berkeliling sebagai anti-hero di seluruh negeri untuk mencari jejak All For One. Beberapa villain yang sudah tertangkap antara lain seperti Lady Nagan, Muscular, Giant Villain, Diktator, serta masih banyak lagi. Oh ya, hampir lupa, beberapa villain kabur yang dalam bentuk siluet di chapter 303 sebelumnya belum diperlihatkan di chapter 328 ini, kecuali mungkin Diktator yang sebelumnya sudah tertangkap. Namun dari sini semakin meyakinkan kita bahwa Bang Hori benar-benar menyiapkan sesuatu yang mengejutkan terhadap misteri siluet yang dia tampilkan. Peran kepolisian. Di chapter 328 ini juga akhirnya sedikit memberikan kita suatu fakta menarik bahwa selama ini polisi tidak tinggal diam saat negara sudah cukup hancur. Hal ini ditandai dengan pihak Tsukauchi dan Sansa yang terlihat memakai kostum militer. By the way, jika kalian temukan detailnya, sepertinya untuk desain kostum dan helm militer pada tim Tsukauchi ini, Bang Hori ambil referensinya dari kostum Mandalorian dari franchise Star Wars. Bagi kalian yang ngikutin juga pasti langsung paham sama maksud admin. Di samping itu, peran polisi sepertinya mulai dibebaskan di sini, sebab ada beberapa panel yang menunjukkan bahwa Tsukauchi, yang dalam hal ini seorang polisi, sepertinya dengan sengaja memakai quirk-nya. Ya, meskipun ini belum benar juga sih, tapi bisa jadi untuk menganalisis pesan dari sinyal radio yang dilakukan oleh Shigaraki dan All For One. Sepertinya Tsukauchi memakai quirk-nya untuk menganalisis. Oke, jadi gini, sejauh ini Tsukauchi belum sama sekali diketahui apa quirk-nya. Namun pada manga Vigilante, Tsukauchi ternyata memiliki seorang adik yang adalah seorang jurnalis entertainer. Adik Tsukauchi ini memiliki kekuatan untuk mendeteksi beberapa informasi secara akurat hanya dengan bersentuhan dengan manusia atau materi yang sekiranya memiliki informasi. Dan dari sinilah muncul kemungkinan bahwa Tsukauchi juga melakukan hal yang sama dalam memecahkan jawaban pesan sinyal radio yang dikirim oleh All For One ke Shigaraki. Tapi ya, ini masih hipotesis dari admin pribadi sih. Soalnya di salah satu panel setelah Tsukauchi berhasil menemukan jawabannya, Sansa cukup kaget kok bisa Tsukauchi bisa mendapatkan jawabannya. Oh ya, ngomong-ngomong soal peran kepolisian dalam My Hero Academia,
para polisi sebenarnya tidak terlalu dikekang untuk menggunakan quirk. Meskipun dalam aturannya, hanya pahlawanlah yang bebas menggunakan quirk, namun pada konteks peraturannya tersebut, quirk hanya dapat digunakan secara minim dan juga tak berbahaya. Bahkan ada toleransi pada golongan mutan untuk menggunakan quirknya. Contohnya Sansa yang sebagai seorang polisi dan sebagai seorang mutan kucing pula di sini. Salah hitung yang berujung malapetaka. Sebelumnya di chapter 327, Hawks membeberkan hasil penelitian Nomu dan Kurogiri oleh para peneliti. Dan saat itu para peneliti menyimpulkan bahwa Shigaraki akan membutuhkan waktu selama 2 bulan sebelum sempurna menjadi All for One. Namun di chapter 328, informasi tersebut diperbaharui dengan hasil analisis dari Sukauchi bahwa pada sinyal radio yang disampaikan oleh All for One ke Shigaraki saat penyerangan Tartarus, Shigaraki hanya membutuhkan waktu 38 hari hibernasi agar mencapai kesempurnaan. Nah, kelirunya di sini sebenarnya. Informasi yang disampaikan oleh si Falcon ini terjadi sejak sebulan yang lalu. Alhasil, sudah lewat 30-an hari lebih sejak informasi tersebut disampaikan. Sebab setelah menghancurkan beberapa penjara, Shigaraki langsung menghadapi tahap hibernasi untuk penyempurnaan All for One. Yang jadinya setelah dihitung kembali, ternyata tersisa 3 hari lagi agar Shigaraki mencapai kesempurnaan All for One. Nah lo, sejak lama sebenarnya admin cukup mempertanyakan hal ini pas memasuki arc Paranormal Liberation saat perburuan villain, yang mana pada arc Paranormal Liberation, Shigaraki dijadwalkan akan melewati tahap hibernasi selama 4 bulan. Namun para hero turun duluan dengan menyerang Paranormal Liberation di 3 bulan sebelum Shigaraki mencapai 100% All for One. Nah, pada saat penyerangan, Shigaraki baru mencapai 3 bulan hibernasi atau 75% transfer All for One, yang jadinya tersisa 1 bulan lagi atau 25% agar All for One dapat sempurna di tubuh Shigaraki. Nah, logikanya maka tersisa 1 bulan lagi untuk hibernasi Shigaraki. Namun apa yang dilakukan para hero selama sebulan adalah mencari jejak All for One, menyiapkan Yue sebagai tempat pengungsi, baku hantam dengan villain, serta menunggu bala bantuan dari negara lain. Sehingga cukup, gimana ya? Admin tak bisa bilang sia-sia juga, sebab 1 bulan bukanlah waktu yang lama jika ingin menghadapi ancaman villain selevel internasional seperti All for One. Kesimpulannya adalah ini semua murni kekeliruan dari salah perhitungan. Dan untung saja Stan memberikan informasi ke All Might tentang Tartarus, sehingga para hero setidaknya memiliki waktu 3 hari dalam menghadapi Shigaraki dan All for One. Yap, ternyata pelajaran matematika sulit juga ya. Bala bantuan yang akan datang. Meskipun di chapter 328 ini kita dihadapkan dengan fakta bahwa Shigaraki akan sempurna dalam waktu 3 hari lagi, Bang Hori tetap memberikan harapan ke para hero bahwa bala bantuan akan segera datang dari berbagai negara. Para perwakilan negara sudah membicarakan hal ini dan mereka setuju-setuju saja jika hero terbaiknya diturunkan ke Jepang untuk mengatasi villain. Namun tentunya ada beberapa yang menganggap bahwa sebaiknya para tamu ini dikurangi sebab di negaranya pun bersamaan sedang terjadi kekacauan. Yang konon menurut Interpol ini semua disebabkan oleh All for One. Jadi jika Jepang sudah porak-poranda, di negara lain juga sedang terjadi kekacauan yang disebabkan oleh All for One. Wow, pengaruhnya ngeri juga ya. Tapi singkirkan dulu hal tersebut karena beberapa hero yang sebelumnya muncul di movie ketiga akhirnya diperlihatkan akan turun tangan. Dan ini admin rasa adalah kontinuitas dari Bang Hori mengenai konektivitas cerita antara movie ketiga dan juga di puncak cerita My Hero Academia. So, siapa sajakah pro hero luar negeri yang akan ikut campur nantinya? Ternyata sudah di-spoiler oleh Bang Hori sejak chapter 303. Tepatnya pada saat itu masih dalam bentuk siluet. Beberapa hero yang terlibat dapat dipastikan adalah Salam dari Mesir, Big Red Dot dari Singapura, Nyikang dari Sudan, Electoplan dari Amerika, dan Star and Stripe si number 1 hero dari Amerika pula. Wow, sangat seru sepertinya. Namun teman-teman sekalian diharapkan agar tidak terlalu berekspektasi tinggi mengenai apakah nanti pro hero dari Indonesia akan turut ikut campur atau tidak. Soalnya kita harus menunggu chapter selanjutnya apakah nanti para hero dari perwakilan tiap negara ini akan diperkenalkan. Admin pusing juga sebenarnya, sampai-sampai ada yang bertanya di Instagram, "Bang, hero dari Indo mana bang? Bang, kok hero dari Indo belum muncul bang?" Astagfirullah, apa yang saya tahu kan? Pusing saya pak. Siapa Star and Stripe? Di segmen ini akan ada beberapa dugaan sementara mengenai siapa dia sebenarnya. So, Star and Stripe ini dapat dipastikan adalah murid dari All Might pula, sebab pada panel akhir, dia menganggap All Might sebagai masternya. Yang dalam hal ini, bisa jadi dia adalah murid, seperguruan, atau mungkin adalah sidekick All Might saat dia masih menjadi mahasiswa di Amerika.
Kan All Might pernah tuh disuruh kuliah ke Amerika sama Gran Torino pas tamat dari UA, yang jadinya Star and Stripes sempat bersinggungan dengan waktu yang cukup lama dengan All Might, bahkan mungkin menjadikan All Might sebagai idolanya, sama seperti Stain, Deku, dan Sir Night-Eye. Tapi untuk lebih jelasnya, akan admin buat saja dalam konten khusus untuk menebak siapa ini Star and Stripes, asal ya di chapter 329 nanti belum menunjukkan siapa dia sebenarnya. Takutnya naskah yang admin buat nanti jadi bakal sia-sia. Hehe. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.